Oke teman-teman, balik lagi sama aku Cindy. Sekarang udah ada di kampung ondel-ondel nih. Aku jadi penasaran, di sini ada apa aja ya? Yuk ikuti sambil nanya orang setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly. Saya anak dari Abdul Hamid almarhum, yang memang kebenaran sebagai penerus dari Sanggar Ondel-Ondel Manggil CS. Yang alhamdulillah kita sudah tergabung di komunitas Koja atau yang berkepanjangan Komunitas Ondel-Ondel Jakarta. Kalau untuk penari ondel-ondel, memang kalau baik di sanggar atau di komunitas lain pun pasti ada pelatihan khusus. Itu yang dilatih kekompakannya lah yang paling utama. Ondel-ondel untuk macam-macamnya sebenarnya sih gini, kalau ondel-ondel itu dulu pakemnya sih cuman merah sama putih. Untuk yang perempuan itu putih, yang merah itu untuk yang lelaki. Sebenarnya sih itu ada dasarnya karena untuk merah dan putih ini mencerminkan lambang negara kita ya. Cuman kalau untuk pemakaian warna merah dan putih ini di ondel-ondel, kalau putih itu cenderung buat kecantikan dan merah itu artinya kan berani. Jadi apabila si ondel-ondel ketika bermain digoda, ondel-ondel yang laki ini pasti marah karena dari sejarahnya seperti itu. Kalau untuk diomelin atau enggaknya, pada saat teman-teman anak-anak ondel-ondel ini di lapangan diomelin atau enggaknya sih kita jarang temuin. Cuman yang paling kita sering terima keluhannya itu yang udah kita tahu survei di lapangan, ada oknum beberapa pemain ondel-ondel ini yang ketika di lapangan katakanlah mengambil barang orang. Yang alhamdulillah sih pada saat kita survei memang bukan dari sanggar kita ya, alhamdulillahnya gitu. Tapi kalau di lapangan biasanya sih yang kita temuin paling kalau untuk sanggar kita tuh sering ketemu preman yang lagi mabok, malap, langsung samperin ke lapangan. Kalau untuk sejarah ondel-ondel itu, ondel-ondel ini kita kan sebenarnya udah 3 generasi. Saya generasi ketiga, yang mana sebelumnya dulu itu untuk yang pertama ondel-ondel itu dipegang sama Pak Umar. Udah ada di sekitar tahun 70-an. Nah, almarhum ini diamanatin untuk meneruskan kesenian ini di tahun 80-an. Kata ondel-ondel itu sebenarnya untuk penamaan sekarang aja. Kalau dulu tuh sebenarnya barongan, lebih kenalnya barongan. Yang artinya itu kita di lapangan ketika ngarak, artinya barong itu bareng-bareng. Kalau untuk sejarahnya ini kan ada ciri-ciri khususnya, seperti kembang kelapanya yang ada di kepala, itu semua bukan gak ada artinya, itu semua ada simbol-simbolnya. Kayak kembang kelapa 25, baik di laki yang di perempuan itu 25 itu sebenarnya ada melambangkan Nabi dan Rasul kita 25. Kalaupun ada sisanya untuk sebagai pemanis saja, penambahan biar rame aja. Kita mah sering menyiasatinya seperti ini. Kalau untuk zaman sekarang ini kan lebih banyak anak-anak itu kan lupa karena adanya gadget, lebih banyak ke situ. Nah, kita menyiasatinya anak-anak terutama yang putus sekolah ini kita arahin untuk mengenal kebudayaannya sendiri dengan cara kita membina, melatih mereka, baik itu ondel-ondelnya maupun palang pintunya kita alihkan ke situ. Terus menurut pandangan mengenai ondel-ondel yang dijadikan alat ngamen itu seperti yang kita sering dengar ya, pemerintah mungkin menilai ini ikon Jakarta nggak pantas buat dipakai ngamen. Kita mah sebenarnya ada plus minusnya. Kalau untuk menyiasati pertanyaan seperti itu, menyiasatinya gini, plus minusnya mungkin memang kalau dari perjalanan ondel-ondel ini mengamen memang nggak bagus, karena kan memang dia itu ikon. Cuman kembali kita pertanyakan lagi ke pertanyaan ini, baik itu yang datang dari instansi pemerintah, itu kita ini kan bisa dibilang kurang diperhatikan, terutama orang-orang Betawi sendiri. Seperti kita itu nggak ada dibuatin tempat sanggarnya atau peralihan tempat
tempat buat semacam kayak satu babakan kayak gitu, kita nggak ada pelatihan kayak gitu. Terus kalau plusnya untuk saya pribadi, justru ini ondel-ondel ngamen ke jalan itu menurut saya malah bagusnya gini. Jadi ondel-ondel memperkenalkan ke pelosok-pelosok. Selama ini kan mungkin banyak orang cuma lihat ondel-ondel di media atau di TV. Nah, dengan kita datang ke secara lewat ngamen ini, kita memperkenalkan untuk mereka supaya lihat langsung. Jadi begitu aja pandangan saya mengenai kesenian ondel-ondel. Lebih dan kurangnya kalau ada kesalahan ya dimaafin aja. Yang mungkin kurang berkenan dah buat siapapun yang mendengar. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ondel-ondel adalah bentuk pertunjukan rakyat Betawi yang sering ditampilkan dalam pesta rakyat. Ondel-ondel berbentuk boneka besar yang terbuat dari anyaman bambu. Namun, sebelum dikenal sebagai kesenian khas Betawi, ondel-ondel adalah penolak bala atau kesialan. Maka dari itu, tidak heran kalau wajah dan bentuk ondel-ondel memang sedikit menyeramkan hingga membuat beberapa orang begitu takut pada boneka raksasa itu. Nama ondel-ondel berasal dari kata gondel-gondel yang memiliki arti menggantung atau bergandul. Kata tersebut didasari oleh gerakan ondel-ondel yang diacap kali berayun ketika berjalan. Boneka besar itu dulu dikenal dengan nama barongan. Dibutuhkan sesajen berisi bubur merah putih, rujak-rujak 7 rupa, bunga 7 macam, serta asap kemenyan. Begitupun saat ondel-ondel sudah jadi, harus tetap disediakan kemenyan dan sesajen untuk menghindari roh halus bersemayam di dalam boneka raksasa tersebut. Aku jadi makin tahu nih guys tentang kesenian ondel-ondel Betawi. Gimana yang di rumah? Makin tahu juga kan? Makasih ya udah ngikutin aku terus. See you next time.